wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Sila. Kenapa Aisyila? Sakit Aisyila. Siapa lagi? Sudah itu aja. Ya, semoga Aisyila cepat sembuh, cepat berkumpul lagi bersama kita, belajar bersama. Amin. Baiklah, kalau seperti itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Ella bisa bantu untuk memimpin doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Oke, yang punya tontonan yang menarik untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, siap untuk menonton? Oke, tepuk tangan. Apa yang kita tonton tadi? Konflik hewan binatang. Hewan binatang. Tadi binatang yang badannya gede. Ada yang merasa. Yang hewan badannya gede. Ketemu ya sama yang badannya gede juga. Mau lewat nggak bisa lewat. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berkelahi. Ya, yang menyebabkan apa? Konflik. Yang akhirnya konflik tersebut tidak ada yang mau ngalah. Apa yang terjadi kepada mereka? Melibatkan orang lain. Iya. Akhirnya mereka jatuh. Tidak ada yang mau ngalah. Jadi akhirnya mereka sama-sama terjatuh. Terus ada hewan kecil? Ada Ya, dia lewat, ketemu, lihat-lihatan. Pasti mereka berpikir juga, kalau saya tidak ada yang mau ngalah, mungkin saya akan terjatuh juga seperti si badan gede tadi. badan gede. Ya kan? Akhirnya apa? Ada yang mengalah, tunduk, dan loncat. Akhirnya mereka selamat bersama-sama. Seperti itu. Jadi ternyata apa yang bisa kita ambil pesan dari video tadi? Harus bisa introspeksi dulu. Harus Berpikir panjang. berpikir panjang. Gimana berpikir panjangnya, Taufik? Berpikir panjang. Jangan egois, bener. Wafa, plus buat Wafa, buat Taufik, buat dari video yang tadi. Kenapa Mem tampilkan video tadi? Karena materi kita pada siang hari ini adalah konflik sosial. Oke, sebelum Mem melanjutkan tentang konflik sosial, adakah yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Kita belajar tentang pluralitas. Oke, kan kita belajar tentang pluralitas. Yang kita pelajari apa saja tentang pluralitas? Peran dan fungsi. Peran dan fungsi yang kita pelajari kemarin apa saja? Siapa yang ingat peran dan fungsi keberagaman budaya? Rani. Oke, silakan Ran. Sebagai daya tarik bangsa, Oke. tertanamnya sikap toleransi, Ya. saling melengkapi budaya. Oke, good. Aplaus buat Rani. Nah, hubungannya apa sih keragaman budaya itu dengan materi kita hari ini adalah konflik, ya kan? Sesuatu hal yang berbeda. Jika kita memandangnya dari segi hal yang negatif, pasti hasilnya akan negatif. Seperti halnya keberagaman kita merasa tidak sama
ada yang sukunya berbeda, agamanya berbeda, pekerjaannya berbeda. Kalau kita tidak menyadari itu sebagai satu kesatuan, ya kan? Yang kita bersatu dengan sebutan apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau kita tidak punya semboyan itu, maka hal apa yang akan terjadi? Yaitu konflik. Menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi pembelajaran kita di sini adalah menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Di mana pembelajaran itu kita akan bersama-sama melihat video dan kita akan menganalisis video tersebut yang ada hubungannya dengan konflik. Mem akan jelaskan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kegiatan kita tetap berkelompok ya. Nanti Mem akan tayangkan sebuah video konflik peperangan pada zaman dahulu kala. Gitu ya. Nanti semuanya akan mengerjakan LKPD, jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan video yang telah nanti yang kita tonton ya. Nah, ingat, penilaian tetap Mem akan lakukan baik secara kelompok maupun individu. Oke, dapat dipahami? Dapat. Oke, sudah siap untuk pembelajaran? Iya. Oke, angkat kepalanya dulu dong. Ya. Oke, sudah? Sekarang duduk dengan rileks. Pernahkah semuanya di sini? Pernahkah kalian melihat terjadinya konflik? Pernah. Di mana? Di sekolah. Wih, banyak sekali di sekolah, di rumah, di lingkungan. Di mana-mana ada konflik. Konflik yang seperti apa? Ada yang bisa menceritakan konflik yang dilihat itu? Kelahi. Di mana? Kesalahpahaman. Jadi berkelahi. Ada yang berfitnah. Masya Allah. Luar biasa. Karena dengan adanya fitnah, maka suatu kelompok bahkan negara bisa hancur. Kalau begitu, sudah tahu? Kalau sudah tahu, konflik itu apa ya? Konflik itu apa ya? Oke, Fadil, luar biasa. Aplaus buat Fadil. Pertentangan antara dua kelompok atau individu. Itulah yang disebut konflik. Kita akan ulas lebih jauh lagi pengertian dari konflik. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik. Pasti seseorang berkonflik karena dia beda pendapat, beda tujuan, yang akhirnya dia bertentangan, yang mengakibatkan konflik. Oke, sudah dipahami pengertian konflik? Sudah ya? Insya Allah. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih faktor penyebab konflik? Kira-kira orang berkonflik itu sebabnya apa? Beda pendapat. Oke, good Fadil. Salah paham. Oke. Fitnah. Iri. Faktor-faktor penyebab konflik itu ada beberapa. Yang pertama, perbedaan individu. Saya, Anda, dan Anda di luar sana itu semuanya tidak sama. Apa yang membedakan? Ciri fisik, hobi, jati diri, pola pikir, orang tua. Ya, kan kita tidak saudara ya. Oke. Individu-individu itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya pendiam, ada yang cerewet, ada yang egois, ada yang baik, ada yang baik banget, ya kan? Ada yang berkamuflase menjadi sok baik begitu, ada yang sombong, ada yang ramah, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menyebabkan terjadinya konflik. Tanyakan tidak? Sudah dipahami? Betul.
Oke, jika seperti itu kita akan langsung mengerjakan LKPD ya. Kalian akan menganalisis video yang akan Mem tayangkan. Oke, are you ready? Ready. Oke. Oke, sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Oke, berarti kita tinggal menonton. Warawindrati dan Yan Rahman kembali di Kompas Pagi. Saudara, bentrokan antar warga terjadi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Informasi yang kami dapat, bentrokan terjadi karena adanya kasus penikaman terhadap warga. Itu masyarakat pasir sudah sampai di pelabuhan. Di lokasi bentrokan, massa terlihat sempat melakukan pembakaran beberapa tempat umum. TNI Polri terus melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Dengan sasaran beberapa sarana-prasarana yang memang terbakar, ada juga rumah yang terbakar, dan alhamdulillah saat ini sudah bisa diatasi dan terkendali. Sudah ditonton beritanya? Oke. Tadi itu berita tentang apa? Penikaman. Itu terjadi di mana? Apakah kalian mendengar berita tersebut? Berarti kurang lebih sudah tahu ya? Oke. Kenapa? Depan rumah. Iya, nanti bisa kita untuk mencari informasi langsung ya. Oke. Sampai di sini bisa langsung tuh dikerjakan LKPD-nya. Oke, selamat mengerjakan. Kenapa? Ada kesulitan tidak? Tidak. Aman? Dia kan lebih penipau. Berangsur normal ya? Penikaman. Apa itu? Daya. Kan cuma kan dari rumah kebakar itu beda. Penyelesaian konflik yang rumah kebakar tadi pacar itu kondisi di Penajam itu sama. Penyelesaian konflik gimana? Minta maaf. Udah sudah di Patok Kerbau itu kan perasaan ada minta maaf. Berarti harus nyawa di bawah nyawa dong. Tapi nggak nyawa. Kerbau. Oh, kita ganti kerbau. Oke, ayo. Sudah belum? Sudah? Oke, good. Luar biasa. Apa yang terjadi pada video tersebut? Nggak dengar ya? Iya. Konflik apa yang terjadi pada video tersebut? Konflik yang terjadi adalah konflik antar suku Bugis dengan suku Dayak Pasir. Kedua, kenapa konflik tersebut terjadi? Karena terjadi penikaman yang dilakukan pihak suku Bugis. Jangan. Apa pesannya? Jangan mengambil tindakan yang merugikan pihak lain. Jangan mengambil tindakan yang merugikan orang lain. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Ada yang mau menanggapi? Silakan Ujan. Mau bertanya? Oh ya, silakan Ujan. Mau bertanya boleh ya? Tanya dulu. Berdiri. Kalau misalnya pelakunya tidak tertangkap, apa yang terjadi? Kalau pelaku tidak tertangkap, apa yang terjadi? Oke, itu pertanyaannya. Silakan, ada yang mau menjawab? Menggunakan metode imul hitam. Oke, jangan serius. Maka konflik akan berlanjut hingga sekarang. Oke, maka konflik akan berlanjut hingga sebenarnya apa sih yang terjadi pada video itu? Apa Ella? Kesalahpahaman yang terjadi antara dua suku. Awalnya anak ketua suku Pasir membawa motor dengan liar yang membuat suku Bugis tersinggung dan akhirnya marah. Kemudian anak dari ketua suku Pasir diajak untuk bertemu dengan suku Bugis. Lalu tidak disangka
Sekelompok dari suku Bugis tersebut membawa senjata tajam yang akhirnya membunuh anak ketua Passer. Oke gitu ya. Aplaus buat Ella. Sudah semuanya sudah dapat dipahami apa yang terjadi pada video tadi? Oke, dampaknya sangat luar Biasa. Oke, kalau seperti itu, Mem mau minta kalian untuk mengerjakan soal untuk mengetes pemahaman anak-anakku semuanya. Jadi, ini ada kertas Mem bagikan. Di belakangnya nanti tolong dituliskan nama, kemudian jawaban dari soal yang akan Mem tampilkan. Oke, keluarkan pulpennya dulu. Kemudian lembar berikutnya adalah lembar refleksi, di mana anak-anakku semuanya silakan untuk menjawab pertanyaan singkat tersebut. Oke, jawab dengan jujur. Oke. Berapa orang? 5. Sudah? Jika sudah, kita siap untuk mengerjakan soal. Siap. Are you ready? Ready. Kita mulai. Dan individu bersama kepada dua kali Oke. Finish? Oke, kalau finish silakan aplaus dulu buat kalian semua. Yang yakin jawaban benar semua angkat tangan. Kita harus percaya Diri. Kalau bukan kita yang yakin, siapa lagi? Mem tanya lagi, siapa yang yakin jawabannya benar semua? Nah gitu dong. Aplaus buat kalian semua. Setelah pembelajaran Mem selesai, nanti tolong LKPD, terus lembar refleksi dan lembar evaluasinya dikumpulkan. Ya. Sebelumnya Mem mau tanya, dari pembelajaran kita hari ini, apa aja sih yang sudah kita pelajari? Apa itu? Angkat tangan. Angkat tangan sayang. Pengertian Apa? pengertian konflik, Pengertian konflik. faktor konflik, Faktornya. akibat dari konflik, Oke. Bisa diberikan satu contoh konflik? kesalahpahaman antara dua belah pihak. Oke, good. Terima kasih Ella. Aplaus buat Ella. Oke, sebelum Mem tutup, ada yang ingin ditanyakan dari materi kita? Paham semuanya? Oke. Konflik itu terjadi karena apa sih sebenarnya? Kesalahpahaman itu muncul dari mana sih? Fitnah. Dari fitnah. Fitnah itu dari mana? Dari ucapan. Ya kan? Apa kata pepatah, mulutmu harimaumu. Oke, jadi sebab itu makanya kalau kita tidak mau adanya konflik, tolong dijaga ucapan kita. Oke, ucapan itu dari mana? Oke, dari hati. Hati itu harus seperti apa supaya ucapannya baik? Ya, hati juga harus baik. Jadi jagalah hati dengan cara apa? Dengan cara apa jaga hati? Perbaiki iman. Baiklah, untuk pertemuan kita di pertemuan berikutnya kita akan melakukan project. Projectnya adalah melakukan drama tentang konflik. Siap? Siap. Kita tutup pelajaran kita di sore hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa Tuhan. Doa Rasul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah memimpin doanya. Oke. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.